Baik, jadi hari ini di video yang kali ini ceritanya sharingnya adalah berupa Q&A, question and answer, tanya jawab, ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi ada beberapa yang sudah message secara pribadi, sudah jalur pribadi memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, jadi pertanyaan yang pertama ini dari Cahya, namanya Cahya yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pujaan hatinya saya siapa? Ya, pujaan hati saya adalah yang saya cintai, yang saya sayangi, yang selalu saya perhatikan. Semoga menjawab ya. Pokoknya intinya kan ada pertanyaan, ada jawaban. Dan yakin kok jawabannya enggak terus yang ngarang-ngarang gitu, enggak. Sesuai dengan keadaan yang real. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, ini to the point banget pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua dari Cahya ini juga sekaligus menjawab nanti pertanyaan dari Mbak Lila. Mbak Lila ini adalah rekan kerja saya juga di kantor. Terus kemudian juga menjawab pertanyaan dari Mas Afan sekaligus. Jadi pertanyaannya mungkin kalau boleh saya koreksi ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan kok ndak nikah lagi, tapi kok belum nikah lagi. Ya, kalau ada pertanyaan belum menikah lagi berarti artinya pernah menikah. Wow, oke. Jadi saya informasikan saya memang pernah menikah dan saya sudah bercerai. Pernikahan saya berlangsung tidak terlalu lama dan belum ada keturunan. Dan setahu saya mantan saya sudah menikah saat ini. Jadi saya selalu mendoakan semoga dia selalu bahagia di sana. Terus kemudian kenapa masih belum menikah? Saya sempat berpikiran begini guys. Saya pernah berpikir sebenarnya menikah itu nggak susah kok. Sama sekali nggak susah. Waktu itu saya pikirnya saya sudah punya rumah, saya sudah punya kendaraan, saya punya pekerjaan yang tetap. Terus apa yang bikin susah kalau begitu kan nggak ada ya. Tinggal saya siapkan uang, terus kemudian nanti ada wedding organizer-nya, terus kemudian saya tinggal ke penghulu. Sepertinya semuanya sudah selesai kan dengan seperti itu. Saya menikah di pelaminan, terus kemudian ijab kabul. Ijab kabulnya pun saya juga nggak menemukan kendala sama sekali. Semuanya bisa saya bacakan dengan sangat lancar tanpa membaca. Jadi saya rasa mudah. Nah, ternyata yang sulit itu adalah bukan sebelum menikahnya atau pada saat menikahnya. Tetapi yang paling sulit itu adalah setelah menikahnya itu guys, yang paling sulit itu ya. Jadi sebagus apapun persiapan kita dalam hal materi, tapi selama mental kita belum siap, ya saya rasa akan menjadi kesulitan nanti, akan menemukan kesulitan. Dan mungkin itu yang terjadi ke saya. Sebenarnya waktu itu mental saya belum siap untuk menikah, tapi ya sudahlah, mungkin sudah jalan cerita saya harus seperti itu, ya sudah saya jalankan saja pernikahan. Dan ya seperti yang sudah saya informasikan, tidak bisa bertahan lama. Dan saya tetap bersyukur, saya tetap mensyukuri paling tidak memiliki sejarah hidup seperti itu, memiliki cerita hidup seperti itu ya, pernah menikah. Pertanyaan yang 1.3 dari Cahya, masih dari Cahya. Dia menuliskan di message itu adalah Malang atau Surabaya. Lagi-lagi ini pertanyaan yang cukup ambigu buat saya. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, pujaan hatinya siapa? Itu menurut saya juga agak ambigu. Dan ini ada lagi pertanyaan yang berikutnya, yaitu Malang atau Surabaya. Tapi that's really okay. Sekali lagi saya konsekuen, saya akan tetap menjawab sesuai dengan penjabaran saya. Tapi sekaligus jawaban ini nanti, pertanyaan dari Cahya, Malang atau Surabaya, saya akan sekalian combine dengan pertanyaan dari Dea. Dia menanyakan, tolong dijelaskan pengalaman karir saya dari lulus SMU atau SMK sampai dengan detik ini. Itu pertanyaan dari Dea. Jadi langsung saya combine saja dengan pertanyaan dari Cahya tadi, Malang atau Surabaya. Nah ini nanti mesti akan sangat panjang sekali, tapi inilah tentang saya ya. Jadi saya akan bercerita lagi tentang diri saya. Bahwa saya ini lahir di Jakarta
di tahun 1980 guys. Jadi 40 tahun yang lalu saya dilahirkan di kota Jakarta. Terus kemudian setelah dari Jakarta saya pindah ke kota Jogja. Saya sendiri tidak tahu pada usia berapa saya ini dipindah ke Jogja sama orang tua saya. Namun satu hal yang masih saya ingat bahwasanya saya menempuh pendidikan taman kanak-kanak saya itu sudah di Jogja. Ya usia 5 gitu ya, 5 tahun ya, 4 atau 5 tahun. Waktu itu belum ada PAUD, masih belum ada PAUD, adanya langsung TK. Saya sudah ada di Jogja, itu posisinya menempuh taman kanak-kanak. Saya ada di Yogyakarta. Terus kemudian setelah lulus dari TK tentunya saya melanjutkan di sekolah dasar, juga masih di Jogja. Selama 6 tahun, saya menyelesaikan pendidikan SD saya selama 6 tahun di Jogja. Terus kemudian setelah lulus dari SD, saya melanjutkan pendidikan berikutnya adalah di SMP Muhammadiyah, lebih tepatnya di daerah sekitaran rumah saya sana, tidak terlalu jauh dari rumah. Dan beruntungnya alhamdulillah banget di sekolah ini saya bisa dibilang sangat berprestasi. Kenapa? Karena pada akhirnya saya bisa menjadi juara umum di kelulusan itu. Jadi saya nilainya tertinggi saat itu di kelulusan pada saat kelas 3 atau kelas, kita menyebutnya 9 ya, di kelas 9 kalau sekarang. Kelas 3 SMP atau kelas 9 itu saya lulus dengan predikat sebagai lulusan terbaik. Terus kemudian saya melanjutkannya di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, di sini nanti berawal ceritanya untuk menjawab pertanyaan dari Dea. Karir saya mulai dari SMK sampai dengan saat ini. Baik, jadi tadi setelah lulus SMP saya melanjutkan ke SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan sesuai dengan cita-cita saya, waktu itu saya ingin untuk bisa bekerja nantinya atau berkarir di dunia perhotelan. Jadi saya mengambil sekolah kejuruan dengan jurusan perhotelan. Sekolah menengah kejuruan perhotelan. Di SMK ini saya tidak terlalu berprestasi ketika di SMP. Dengan kata lain saya bukan lulusan terbaik, tapi paling tidak nilai saya tidak buruk. Saya bisa lulus tepat pada waktunya 3 tahun. Saya juga aktif ikut di organisasi-organisasi seperti OSIS ya pada kebanyakan. Kemudian juga ada waktu itu yang disebut dengan Patroli Keamanan Sekolah, PKS disingkatnya. Saya gabung, saya aktif di situ. Pelatihan awalnya pun juga dibimbing oleh kepolisian, diajarkan di situ lalu lintas dan lain sebagainya, diajarkan saat itu. Kemudian lulus dari SMK, saya lulus di bulan Mei tahun 1999. Kelihatan banget ya tuanya. Mei 1999. Oke, jadi saya lulus dari SMK di bulan Mei tahun 1999. Kemudian setelah lulus, ya seperti yang dilakukan kepada kebanyakan orang, saya mulai berjuang sebagai pejuang amplop coklat. Saya kesana kesini melamar pekerjaan. Waktu itu saya selalu berdua dengan teman saya satu kelas waktu itu, keliling Jogja untuk memberikan surat lamaran. Karena Jogja itu adalah kota pariwisata dan kota pendidikan. Sebagai kota pariwisata tentunya di sana hotel sangat banyak sekali, restoran juga sangat banyak sekali. Jadi ya saya memasukkan lamarannya pun alhamdulillah sesuai juga dengan bidang sekolah yang saya tekuni, yaitu di perhotelan. Saya masukkan hotel-hotel dan juga di restoran. Beruntungnya yang diterima bekerja terlebih dahulu itu adalah teman saya tadi yang selalu kemana-mana berdua dengan saya mencari pekerjaan. Dia diterima di salah satu restoran yang ya baru grand opening saat itu. Ya saya hanya bisa mengucapkan selamat bekerja, dan saya terus kembali berjuang untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya suatu ketika saya mendapatkan panggilan dari salah satu perusahaan, lebih tepatnya ini adalah toko guys. Dia ini toko yang menjual tas-tas sekolah dan juga keperluan-keperluan untuk naik gunung. Mereknya cukup terkenal di masanya, di saat itu sangat terkenal sekali. Jadi saya diterima di situ dan saya sampaikan kepada orang tua saya, terutama bapak saya, bahwasanya saya sudah mendapatkan pekerjaan
setelah 2 bulan lulus dari sekolah itu. Tapi awalnya orang tua saya itu nggak setuju, bapak saya ini nggak setuju karena yang pertama saya harus ditempatkan di kota Malang. Saya diterima bekerja tapi ditempatkan di kota Malang. Terus yang kedua juga bapak saya itu berpesan, apa anda sebaiknya bersabar dulu Le. Siapa tahu nanti yang lowongan-lowongan di hotel sesuai dengan passionmu saat itu ada panggilan. Tapi saya di usia 19 tahun itu meyakinkan ke orang tua saya bahwasanya saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi saya minta doa restunya dari Bapak, saya mohon dukungannya dari Bapak. Pokoknya saya didukung untuk mengangkat derajat saya sendiri dan juga keluarga saya. Ya mungkin sepertinya dengan berat hati akhirnya Bapak saya mengizinkan saya untuk menerima pekerjaan tersebut. Dan benarlah di pagi harinya saya menuju ke toko tersebut dan saya langsung diantar ke kota Malang. Jadi saya menginjakkan kaki saya pertama kali di kota Malang itu adalah di bulan Juli tahun 1999. Sudah sangat lama sekali ya, sekitar berapa itu berarti 21 tahun yang lalu. Sangat lama sekali, sudah sangat lama. Terus kemudian saya bekerja di situ, mulai bekerja di toko tersebut di kota Malang. Dan di tahun 2001 di tahun 2001 atau tepatnya 2 tahun setelah saya bekerja, saya punya niatan untuk melanjutkan pendidikan saya di universitas atau di sarjana, jadi sarjana. Ini termotivasi karena pada saat saya bekerja tersebut di toko tersebut, itu saya cukup aktif di radio lokal. Sebenarnya radio pemerintah ya, radio pemerintah setempat. Saya aktif di situ setiap hari Minggu karena selalu ada siaran berbahasa Inggris. Saya memang dari SMP bahkan dari SD saya tuh sudah suka dengan bahasa Inggris. Jadi ya selalu bermimpi lah untuk bisa mendalami ilmu bahasa Inggris. Terus kemudian tahun 2001 itu karena keaktifan saya di radio itu akhirnya kita selalu merasa kalau on air itu waktunya nggak cukup, cuma 1 jam doang kalau on air dan sangat terbatas sekali via telepon, itu pun harus rebutan. Akhirnya kita bersepakat untuk membentuk suatu klub. Waktu itu disebutnya adalah Malang English Speaking Community, MISC. Pesertanya kalau saya boleh bilang adalah rata-rata sarjana semua. Dan seingat saya satu-satunya hanya saya yang lulusan SMA. And believe it or not, percaya atau tidak percaya, mungkin karena saya waktu itu sangat aktif, saya benar-benar sangat termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan saya ini yang ditunjuk sebagai ketua di klub tersebut. Pesertanya itu ada yang pernah belajar di Australia, ada yang pernah belajar di Perancis bahkan, ada yang penyiar-penyiar radio juga. Ya suatu kehormatan lah buat saya, nggak tahu saya orangnya berani aja waktu itu saya terima. Karena toh menurut saya namanya ketua itu kan bukan berarti bekerja sendiri. Artinya saya punya tim yang akan selalu saya libatkan untuk menjalankan program-program organisasi. Nah dari keseringan bertemu itulah sama teman-teman disarankan, coba kamu ini kuliah begitu. Dalam sejarah hidup saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA saya belum pernah kepikiran yang namanya untuk berkuliah. Tapi karena saran dari teman-teman itu tadi di organisasi bahasa Inggris itu, saya mulai berpikir, oke lah kayaknya saya akan nekat untuk mencoba berkuliah. Dan saya mulai melirik untuk mencari universitas yang paling terdekat dengan tempat saya bekerja. Dan memang ada, jaraknya kalau berjalan kaki paling sekitar 5 menit saja, sangat dekat sekali. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar sebagai mahasiswa di situ. Dan pastinya saya diterima di situ karena ini universitas swasta. Saya masuk saya masuk kuliah dalam usia 21 tahun. Saya waktu itu mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Untuk jurusannya adalah bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris.
Terus kemudian ya dengan banyak suka dukanya lah saya menempuh pendidikan S1 saya ini di universitas ini yang terdekat dengan tempat kerja saya ini. Ibaratnya kalau teman-teman saya lain-lainnya, beberapa orang itu kan ada yang kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Artinya kalau mereka tidak bekerja pun tidak masalah karena mereka dari awal memang sudah menyiapkan dana untuk berkuliah. Jadi uang untuk kuliah itu sudah ada dari awal. Sehingga mereka kalaupun bekerja biasanya ya hanya untuk mencari pengalaman, untuk menantang diri sendiri gitu ya. Dan seandainya pun kehilangan pekerjaan mereka nggak akan bermasalah karena memang kuliah masih bisa dilanjutkan. Tapi beda dengan saya, kalau saya ini adalah bekerja sambil kuliah. Artinya bekerja itu adalah fokus utama buat saya, sementara kuliah itu bisa dibilang malah sambilan. Kalaupun saya kehilangan pekerjaan, bisa jadi saya akan kehilangan kuliahnya juga. Karena memang untuk kuliah saya sama sekali tidak menyiapkan dana dari awal. Kalaupun misalnya saya harus kehilangan kesempatan kuliah saya, tidak masalah. Yang penting saya masih bisa bekerja. Waktu itu pikir saya seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat support dari keluarga, terutamanya adalah doa-doa dari mereka, bapak, ibu saya, kakak, adik saya. Ya alhamdulillah saya masih bisa menyelesaikan pendidikan saya dalam waktu 4 tahun persis sesuai dengan jenjang S1 yaitu 4 tahun. Banyak sekali sebenarnya suka dukanya. Beberapa kali saya hampir mau drop out karena memang saya tidak ada biaya, sama sekali tidak ada biaya ya. Tapi sekali lagi Allah Maha Baik, selalu saja ada bantuan yang menjadikan saya tidak jadi drop out. Jadi sembari saya cari-cari pekerjaan, jadi saya bekerja selama kuliah itu, selama kuliah 4 tahun. Setelah saya keluar dari toko itu, saya berpindah-pindah tempat kerja. Kalau yang asli dari Kota Malang pasti tahu saya pernah bekerja, maksudnya tempatnya ya, saya pernah bekerja di yang namanya Plaza Araya. Awal buka Plaza Araya di situ saya melamar dan saya diterima. Saya bekerja sebagai waiter, ya bisa dibilangnya waiter yang di zamannya sangat terkenal sekali waktu itu adalah minuman milk tea atau bubble tea yang sekarang mungkin lebih terkenalnya boba-boba itu ya. Itu sebenarnya dulu di tahun berapa ya, itu ya 2002-an lah itu sudah booming dengan nama yang lain. Minumannya pun juga sama, terdiri dari susu, teh atau yang hanya susu aja atau teh aja juga ada. Ada bubble-bubblenya seperti bobanya itu juga ada. Saya diterima bekerja di situ. Mungkin pengaturan waktunya. Jadi saya bilang sama teman-teman saya kalau saya kuliah, saya bilang dan sama pimpinan saya pun saya bilang bahwasanya saya ini sedang kuliah. Kalau memungkinkan saya ingin jam kerjanya itu yang di sore hari, siang hari maksud saya. Saya sih awalnya berpikirnya pasti nggak akan diterima ini kok kamu yang ngatur-ngatur jadwalnya. Kok enak banget, mungkin kasarnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah Maha Baik, Allah melihat usaha saya seperti apa. Jadi kok tidak tanpa saya duga-duga bos saya itu malah bilang enggak masalah. Yang penting kamu bisa koordinasi sama teman-teman kamu yang ada di counter itu bagaimana. Sudah saya temui teman-teman saya bilang, oke teman-teman hari ini saya resmi bekerja di sini, terima kasih banyak, saya mohon kerjasamanya, saya mohon bimbingannya. Dan perlu teman-teman ketahui saya ini adalah juga kuliah. Jadi saya kalau misalnya diperkenankan saya ingin mengambil shiftnya yang siang terus. Dan lagi-lagi alhamdulillah Allah Maha Baik, teman-teman saya baik semuanya. Bahkan mereka bilang, Mas kamu ini kok aneh. Di saat semua orang pengen bekerja pagi hari malah kamu mintanya siang hari. Ya jelas teman-teman mau lah karena pulangnya kan nanti jadinya malam. Itu kan rezeki buat saya ya. Akhirnya sudah saya bekerja di situ. Terus kemudian ya seperti itu pagi hari selalu saya mampatkan untuk kuliah. Tapi rata-rata saya maksimal hanya ngambil 2 mata kuliah saja saya sanggupnya paling dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Kemudian saya pulang ke kos-kosan, saya persiapan, jam 12 saya sudah harus berangkat ke tempat kerja, naik angkutan umum, yang kadang-kadang harus ganti 2 kali angkutan umumnya. Itu selalu seperti itu, hampir 4 tahun guys saya menjalani seperti itu. Dan alhamdulillah memang selalu sanggup, jadi ya walaupun kadang seringnya kalau masuk kuliah jam 7 itu, saya keteteran karena kerja saya itu paling nggak saya pulangnya jam 10 malam. Jadi harus beres-beres dulu, paling nggak keluar dari kantor itu setengah 11 malam. Setengah 11 malam saya harus ke terminal dari Plaza Araya. Teman-teman kalau yang dari Malang pasti tahu, dari Plaza Araya ke Arjosari jalan kaki itu bukan sesuatu yang dekat. Kenapa jalan kaki? Memangnya nggak mampu ya untuk naik angkutan? Bukannya nggak mampu, memang tidak ada angkutannya. Zaman itu juga belum ada Gojek, ya kan? Belum
canggih ya zaman sekarang. Jadi harus jalan kaki saya dari Plaza Araya sampai ke terminal hanya untuk naik angkutan. Rata-rata saya masuk ke terminal itu sekitaran jam 11 kurang lah, malam hari itu guys. Terus kemudian saya naik angkutan. Apakah kalau saya naik angkutan langsung jalan? Enggak dong. Tentunya nunggu angkutannya penuh dulu. Angkotnya penuh baru jalan. Jadi paling tidak rata-rata seringnya saya nyampe di kos-kosan itu jam 12 kurang malam hari guys. Apakah saya langsung tertidur? Tentunya tidak ya. Pastinya ya harus gosok gigi, cuci muka dan lain sebagainya. Dan jam paling enggak ya sudah harus subuhan, terus nanti sudah harus kuliah jam 7. Tapi alhamdulillahnya saya bisa memanage itu semua. Dan pekerjaan saya juga berpindah-pindah tadi dari Plaza Araya. Saya juga pernah berpindah ke Dieng Plaza. Teman-teman yang dari Malang pasti sangat tahu Dieng Plaza itu di mana. Terus kemudian yang terakhir dibuka itu Malang Town Square atau Matos. Saya bekerja di sana juga, ditempatkan di sana. Itu masih masa-masa kuliah juga guys. Jadi ya cukuplah saya memahami bagaimana bekerja sebagai staff yang bekerja di mall itu seperti apa. Saya cukup memahami. Terus kemudian alhamdulillah banget di tahun 2005 saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan sangat baik. 4 tahun juga persis seperti dengan teman-teman saya yang tidak sambil bekerja, yang memang fokusnya untuk berkuliah. Dan alhamdulillah walaupun saya bukan juara umum tapi saya cukup bangga karena IPK saya, indeks prestasi kumulatif saya bisa dibilang cum laude ya. Jadi 3,65 itu adalah cum laude. Karena setahu saya kalau dibilang cum laude itu di atas 3,5 ya. Nah saya 3,65, jadi saya cum laude, tepat waktu. Sebenarnya banyak juga sih teman-teman saya yang salut, saya ini bekerja seperti itu, bekerja keras banget, bolak-balik mau drop out, tapi masih bisa memaintain dengan perkuliahan. Mereka sangat salut sekali. Terus kemudian saya bangga juga karena saya bisa dapat cum laude, IPK saya 3,65, sementara lulusan terbaiknya itu adalah 3,70 sekian. Jadi paling tidak saya banyak, oke lah nilainya nggak terpaut jauh gitu dengan lulusan terbaiknya saat itu, wisudawan terbaiknya nggak terlalu jauh. Jadi saya cukup bangga lah bisa manage waktu saya sebaik mungkin. Tips nih misalnya bagi teman-teman yang sekarang misalnya juga sedang kuliah tapi juga sedang bekerja. Tips saya seperti itu tuh yang pertama ya. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan mintalah shift yang bisa diatur waktunya. Seperti saya tadi misalnya pagi kuliah, ya cukuplah 2 atau 3 mata kuliah, terus kemudian siangnya bekerja. Dan kemudian mintalah hari libur yang bukan Sabtu atau Minggu. Lagian kalau staff-staff di mall itu rata-rata jarang sekali ya, atau mungkin bisa dibilang malah tidak boleh libur Sabtu atau Minggu. Karena itu adalah rame-ramenya pengunjung, jadi nggak akan diizinkan. Jadi ambillah waktu-waktu weekdays. Kalau saya waktu itu masih ingat banget, saya selalu mengambil libur itu adalah hari Kamis. Kenapa saya mengambil hari libur Kamis? Karena saya ingin memampatkan mata kuliah saya. Jadi di hari Kamis itu saya totalitas bukan untuk malas-malasan karena capek bekerja atau kuliah sebelumnya, enggak, tapi justru saya pakai untuk memampatkan mata kuliah semuanya. Yang biasanya saya ngambil 2 atau 3, khusus hari Kamis itu saya bisa ngambil 5 mata kuliah. Jadi begitu pada saat penyusunan KRS itu saya sudah bisa menyebutkan di hari Kamis saya akan loncat, yang biasanya saya di kelas D, waktu itu saya kelasnya kelas D ya, kelas Delta. Tapi karena ada mata kuliah yang saya mampatkan, saya akhirnya harus bergabung di kelas yang lain, waktu kelas A misalnya atau kelas B. Jadi selain saya bisa menyelesaikan mata kuliah dengan cepat, justru itu ada sisi positifnya adalah saya nambah teman. Yang biasanya hanya dengan teman-teman saya di kelas D, tapi saya jadi punya teman di kelas A, di kelas B, dan lain sebagainya. Jadi menambah teman. Jadi itu tips dari saya. Intinya memang jangan bermalas-malasan, harus kerja keras ya, seperti itu. Terus kemudian saya lulus di tahun 2005 dari kuliah saya. Alhamdulillah banget. Setelah itu tidak lama, paling sebulan lah. Sebulan dari lulus kuliah saya bisa bekerja menjadi tenaga pengajar atau bisa dibilangnya dosen waktu itu di lembaga pendidikan 1 tahun yang sangat, ya bukan sangat sih ya, maksud saya yang cukup terkenal. Saya bekerja sebagai tenaga pendidikan di salah satu lembaga pendidikan 1 tahun yang cukup terkenal di Kota Malang. Saya diterima di situ sebagai dosen bahasa Inggris. Bersyukur banget saya diterima di tempat ini, satu, karena saya bisa mengaplikasikan ilmu saya tentunya ya. Kemarin kuliah 4 tahun, jurusan bahasa Inggris. Kemudian saya bekerja menjadi dosen bahasa Inggris pula. Artinya itu adalah relevan antara pendidikan yang saya miliki dengan
pekerjaan yang sedang saya apply. Selain mengajar bahasa Inggris, saya juga termasuk salah satu dosen yang cukup aktif karena saya dipercaya oleh lembaga saya itu untuk mengurus hal-hal yang lain seperti misalnya pelaksanaan OJT mahasiswa-mahasiswinya. Jadi mereka kan harus magang nih ke perusahaan-perusahaan. Nah, kadang saya harus kunjungan ke perusahaan, menjalin kemitraan, menyampaikan proposal dalam hal mereka membutuhkan sumber daya manusia, saya menawarkan mahasiswa-mahasiswi saya. Jadi saya cukup aktif waktu itu ketika bekerja di lembaga tersebut. Jadi dan di sisi lain saya juga jadi bisa memahami karakter-karakter mahasiswa, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang bandel tapi sebenarnya cuma untuk cari perhatian, ada yang ya boleh dibilang kuliah itu hanya sekedar pencitraan juga ada. Tapi paling tidak saya cukup bahagia ya, cukup senang karena saya jadi bisa mengenali karakter siswa-siswa saya. Terus kemudian di tahun 2010 saya mengundurkan diri dari lembaga tersebut karena saya ada tawaran bekerja. Saya banting setir ke karir yang lain. Akhirnya saya masuk ke dunia penerbangan. Saya akhirnya bekerja sebagai ground staff atau staf bandara atau mungkin beberapa orang menyebutnya pasasi. Saya bekerja di situ di penerbangan pesawat yang warnanya merah, pasti semuanya sudah tahu, yang base-nya ada di Kuala Lumpur di Malaysia sana. Saya bekerja di situ. Dan tentunya karena ini penempatannya adalah di Juanda, Surabaya, maka saya pindah ke sana. Saya meninggalkan Kota Malang di tahun 2010 untuk kemudian lanjut bekerja sebagai ground staff di maskapai tersebut. Selama 5 tahun saya bekerja di sana. Pekerjaannya tentunya adalah memberikan pelayanan kepada para penumpang-penumpang saya. Tentunya wilayah saya adalah di tiketing waktu itu, kemudian juga di counter check-in, kemudian juga di ruang tunggu ataupun di arrival hall atau di kedatangan. Di situ adalah wilayah kerja saya. Dan alhamdulillah sekedar untuk memotivasi teman-teman, sekali lagi bukan bermaksud untuk sombong atau angkuh atau gimana ya. Jadi alhamdulillah setiap saya bekerja, waktu di toko itu juga jabatan terakhir saya adalah kepala cabangnya. Saya membawahi toko-toko yang ada di Malang, yang waktu itu ada di Dinoyo, ada di Plaza Dieng, ada di Plaza Sarina, dan ada juga di Batu. Dan saya adalah kepala cabangnya. Terus kemudian ketika saya di counter minuman tadi, bubble tea atau milk tea tadi, saya juga menjadi tim leader di situ, posisi terakhir saya. Dan kemudian ketika saya jadi dosen tadi, selain sebagai dosen bahasa Inggris, saya juga ditunjuk sebagai koordinator on the job training yang tadi mengkoordinir mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan magang. Terus kemudian ketika saya bekerja di bandara tadi juga, di aviasi, alhamdulillahnya saya juga pernah terpilih sebagai staf terbaik. Staf terbaiknya itu kalau di perusahaan saya waktu itu, jadi masing-masing station, ada station Surabaya, misalnya Jogja, Jakarta, Medan, Batam, Aceh, dan lain sebagainya. Itu masing-masing karyawan secara internalnya itu dipilih staf terbaiknya. Dan ketika di Surabaya itu alhamdulillah saya yang bisa menjadi terbaik saat itu. Dan kemudian staf-staf terbaik di masing-masing station ini diikutkan assessment lagi, penilaian lagi begitu ya. Jadi seluruh staf terbaik masing-masing station digabungkan, dilombakan lagi. Dan alhamdulillah di tahun 2012 yang terpilih adalah saya staf terbaik se-Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu rewardnya adalah diberi hadiah jalan-jalan ke Bangkok, ke Thailand, ke Bangkok 3 hari 2 malam. Tiketnya tentunya PP ditanggung oleh perusahaan, kemudian hotelnya, allowance-nya pun juga diberikan uang sakunya. Jadi alhamdulillah banget. Dan juga posisi terakhir saya di perusahaan itu adalah sebagai team leader atau ya bisa dibilang setara dengan supervisor, itu posisi terakhir saya. Jadi ya bisa dibilang alhamdulillah cukup berprestasi. Kemudian di tahun 2016 Januari tepatnya saya harus mundur dari perusahaan tersebut. Di penerbangan tersebut, di maskapai tersebut saya mundur. Dan akhirnya impian saya ketika saya masih sekolah SMK
di perhotelan terwujudlah setelah saya keluar dari maskapai tersebut. Akhirnya saya masuk di dunia perhotelan. Ya ibarat kata dunia yang sudah saya tinggalkan sejak lulus SMA tahun 99 sampai dengan tahun 2016. Jadi sekitar 16 tahun lah guys. 16 tahun kemudian saya baru mewujudkan cita-cita saya untuk terjun di dunia perhotelan. Jadi bisa dibilang alhamdulillah semua ilmu yang saya tempuh selama pendidikan itu teraplikasikan. Mulai dari SMK perhotelan sudah teraplikasikan, kemudian pada saat kuliah bahasa Inggris juga sudah teraplikasikan sebagai dosen bahasa Inggris. Nah di perhotelan ini saya habiskan waktu saya selama 4 tahun guys. Jadi 3 tahun pertama itu saya bekerja sebagai front office-nya, di front office maksud saya, departemen front office, sebagai sebagai front desk agent, front office sebagai front desk agent atau resepsionisnya. 3 tahun saya di departemen tersebut, dan di 1 tahun terakhir alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh general manager saya, general manager hotelnya untuk masuk ke divisi marketing. Ya kalau saya boleh bilang memang divisi marketing ini divisi yang cukup keren ya di perhotelan, dan memang kita tahu betul ya bahwasanya marketing itu kan memang ujung tombaknya suatu perusahaan. Ya sekedar sharing aja sih, sekedar curhat maksud saya. Jadi banyak banget memang suka dukanya sebagai marketing perhotelan ini. Jadi itu di dunia perhotelan yang saya geluti. Nah kemudian di Juli 2019 setelah kurang lebih 4 tahun saya bekerja di perhotelan, akhirnya saya kembali lagi ada tawaran untuk di dunia pendidikan. Dan sepertinya memang jiwa saya tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Saya waktu itu ditawari untuk bergabung di lembaga pelatihan profesi pramugari-pramugara dan ground staff. Saya rasa sangat relevan sekali dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Untuk mengajar tentunya saya sudah memiliki pengalaman 5 tahun sebagai dosen bahasa Inggris, dan tentang kebandaraan tentunya saya juga relevan karena saya sudah pernah bekerja di ground staff suatu maskapai penerbangan. Jadi begitu ditawari untuk bergabung di lembaga pendidikan pramugari-pramugara langsung saya iakan. Dan sampai sekarang guys, jadi saya masih di lembaga pelatihan profesi pramugari-pramugara dan ground staff, tapi saya pindah ke Malang lagi guys. Jadi dari dari Surabaya tadi saya 9 tahun, mulai dari 2010 sampai dengan 2019 saya berada di kota Surabaya. Sebenarnya tepatnya Sidoarjo ya, karena Juanda itu kan sebenarnya wilayahnya Sidoarjo, tapi bandaranya milik Surabaya. Ya, jadi mana-mana lah, tidak masalah ya. Jadi saya jadi pindah lagi ke Malang di tahun 2019. Sampai sekarang saya berada di kota Malang. Jadi ini hampir jalan 2 tahun lagi berada di kota Malang. Nah, apa sih hubungannya dengan pertanyaannya dari Cahya tadi, Malang Surabaya, dan juga pertanyaannya Dea, karir saya mulai dari SMK sampai dengan detik ini semuanya sudah terjawab. Jadi kalau si Cahya menanyakan Malang Surabaya, misalnya nih yang dimaksud adalah saya harus memilih apakah Malang atau Surabaya. Tentunya saya tidak akan memilih karena sekali lagi semua sudah menjadi bagian dari hidup saya. Semua sudah menjadi sejarah dalam hidup saya yang harus saya hargai, harus saya hormati, dan tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak membenci sejarah hidup saya, baik yang susah-susahnya, apalagi yang senang-senangnya. Semuanya saya syukuri dan saya sangat senang dengan kehidupan saya. Jadi pertanyaan dari Cahya sama Dea semoga sudah menjawab ya, Malang, Sidoarjo. Jadi saya tidak memilih apakah Malang atau Surabaya, dua-duanya adalah sejarah hidup saya. Semuanya sudah melekat pada diri saya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari teman kerja saya yang sekarang. Mungkin ini ngeprank, tapi saya sudah bilang saya konsekuen. Pertanyaan apapun akan tetap saya jawab. Dari Mbak Teresia, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, menanyakan berapakah umur saya sekarang. Well guys, yang lupa dengan umur saya atau yang belum tahu umur saya, baik, jadi saat ini saya berusia 40 tahun. 40 tahun, jangan kaget. Dan bulan depan ini insya Allah jika umurnya panjang, saya akan berusia 41 tahun guys. Terus kemudian Fernanda, pertanyaan dari Fernanda. Jadi pertanyaannya Fernanda tuh gini loh, Pak, kalau belut listrik itu kalau disetrum akan mati atau malah tambah kuat? Jadi belut listrik itu kalau misalnya disetrum ya tergantung setrumnya. Kalau
voltasenya itu lebih kecil dari yang dia miliki, yang dimiliki oleh si belut itu, ya nggak akan mati, Fer. Tapi kalau voltasenya itu jauh lebih tinggi dari yang dia punya, pasti dia akan mati. Baik, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Yayu. Sekarang dia ada di Jogja sana. Mbak Yayu itu menanyakan rahasia awet mudanya apa sih, Mas? Tanyanya begitu. Mbak Yayu, untuk yang pertanyaan ini, I'm so sorry, kayaknya memang gak akan ada jawaban yang pasti, tidak akan ada tips, trik atau apalah itu namanya, saya rasa nggak ada ya. Totally, I just wanna say that this is a gift from God. Ini benar-benar pemberian dari Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Saya usia 40 tahun, tapi bukan mungkin sih, saya sering banget orang-orang itu bilangnya saya belum sampai 40 tahun. Bahkan ada yang masih menebak sekitaran 28-an, ada yang ya maksimal menebak itu paling nggak 35. Tapi saya 40, mungkin itu kenapa yang ditanyakan sama Mbak Yayu. Tapi saya hanya ingin menceritakan saja sih Mbak Yayu, mungkin satu memang itu pemberian ya, sudah nggak bisa ditolak lagi, itu adalah pemberian dari Tuhan, itu jawabannya. Yang kedua memang saya cenderung begini Mbak Yayu, saya setuju untuk beberapa pendapat yang mengatakan jangan pernah memendam kemarahan, jangan gampang marah, banyak-banyakin senyum. Yang kenal sama saya pasti tahu betul siapa saya, bagaimana saya, apakah saya itu bisa marah-marah banget apa enggak, seberapa sering saya marah, terus seberapa sering saya senyum, seberapa sering saya cemberut, pasti semuanya tahu. Ya mungkin sih Mbak, mungkin ya salah satunya adalah dari situ. Kalau ada yang mempertanyakan apakah saya melakukan perawatan-perawatan misalnya, jujur banget silakan kalau memang nanti berkesempatan untuk main ke rumah saya, monggo. Ya saya seperti yang lainnya kok, saya mandi ya untuk badan pakai sabun mandi biasa, tidak ada yang spesial, belinya pun juga di toko-toko umum yang bisa ditemui. Terus kemudian saya gosok gigi pakai pasta gigi, sikat gigi yang selayaknya juga, tidak ada yang spesial. And then untuk sampo saya juga pakai sampo. Untuk muka saya pakai apa? Saya pakai sabun muka yang juga bisa ditemui di toko-toko pada umumnya Mbak. Saya nggak pakai yang saran dokter dan lain sebagainya, enggak. Saya tetap pakai sabun biasa aja, sabun muka biasa yang bisa ditemui. Terus kemudian apakah saya pakai yang lain-lainnya, misalnya kayak yang sekarang lagi ngetren itu skincare. Ya kalau skincare pasti ya saya pakai, sama bukan di toko-toko umum, selama bukan toko bangunan ya itu mesti nggak akan ketemu ya. Saya pakai di toko-toko ya umumnya ada, di pinggiran-pinggiran jalan itu banyak. Ya, hanya pakai itu aja. Terus kemudian untuk kulit yang lainnya ya jujur saya pakai hand body. Tapi saya mau bercerita guys, di sini seru banget kayaknya memang nanti ceritanya. Jadi waktu itu saya pernah jalan-jalan, masih kerja di bandara, saya masih kerja di maskapai. Saya waktu itu jalan-jalan ke Bali. Bareng-bareng sih sama teman-teman jalan-jalan ke Bali. Dan selama di Bali ini nggak tahu kenapa saya itu paling nggak suka pakai jaket. Pasti ya karena Bali ya, saya selalu pakai kaos singlet. Terus kemudian saya kalau jalan-jalan naik motor, saya tidak mau pakai helm. Bawa helm tapi tidak saya pakai. Dan itu adalah sekitar 3 hari 2 malaman di Bali saya seperti itu selalu. Kalau dari satu pantai ke pantai yang lain saya hanya pakai singlet, saya nggak pakai helm. Terus kemudian sepulang dari Bali, saya terus kemudian masuk kerja. Saya juga kaget, banyak banget teman-teman saya itu yang bilang begini, kamu kenapa? Wajahmu kenapa? Kok hitam banget? Saya hanya menjawab, oh mungkin karena habis dari Bali, dari pantai, saya sering panas-panasan. Itu jadi masih nggak saya ambil pusing. Sudah, terus kemudian sembari saya mikir, paling nanti 3 hari, 4 hari, seminggu lah paling juga sudah balik lagi. Balik nggak hitam banget maksudnya gitu ya. Memang saya itu kan aslinya nggak putih-putih banget. Terus kemudian oke lah, tapi hari demi hari kok masih sama. Bahkan sampai akhirnya station head saya nih yang bilang, what's wrong with you? Kamu kenapa? Wajahmu kok hitam banget ya? Nah ini saya sudah mulai kepikiran loh. Sampai seorang manajer saya memperhatikan saya sedetil itu. Berarti memang ada yang gak beres ini dengan kulit saya kan. Akhirnya lah. Masih itu pun masih terus saya yang langsung melakukan tindakan melakukan perawatan pun juga enggak. Saya masih, oh ya Pak mungkin sebentar lagi juga nanti kembali pulih kok. Enggak, tapi akhirnya memang suatu ketika tuh saya hanya sakit panas saja, demam seperti biasa. Saya ke dokter. Nah si dokter ini nih ternyata kliniknya itu dia juga kayak menyediakan perawatan skincare gitu loh guys. Jadi dia itu punya krim pagi, krim malam. Lah saya ini nanya, dok kalau saya mau ikutan begitu tuh gimana ya dok?
Dan benar-benar di luar dugaan saya. Rata-rata kalau maaf banget, saya tidak menjudge dokter-dokter pada umumnya. Yang sering saya lihat, maksudnya itu penjual-penjual itu kan biasanya kalau punya produk itu kan akan diunggul-unggulkan ya. Akan gimana caranya calon kliennya itu ditarik dengan iming-iming dan lain sebagainya. Ya pakai produk saya aja, ini bagus, ini begini, ini begitu, kamu nanti begini, begitu. Kalau dokter yang ini nih benar-benar di luar dugaan saya. Dia tuh langsung tanyanya gini, oh kamu mau ikut perawatan? Iya dok. Yakin? Nanti kamu jadi jelek loh. Kamu jadi hitam banget loh, merah-merah, ngelupas-ngelupas. Yakin? Kamu mau? Saya jadi bertanya-tanya, ini dokter kok aneh banget ya. Di saat yang lamaran biar dapat klien, ini kok kesannya kayak mau ngusir saya. Saya jawab gini, ya enggak masalah dok, yang penting kan saya selalu dalam pantauan dokter kan. Ya iyalah mas, kamu ikut sama saya ya dalam pantauan saya. Ya sudah bu, nggak apa-apa, saya ikut kok, ikut aja. Yang penting saya mau. Ya sudah, jadi yang pertama kali saya ikut saya dikasih krim pagi, krim malam, sunblock, sama sabun. 4 ini aja. Harganya setahu saya waktu itu 250.000 satu paket itu ya guys. Saya pakai itu dan saya tipikal orang yang alhamdulillah rajin, telaten. Saya pakai beneran itu guys. Insya Allah nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan itu ketika saya bekerja, masih posisi di bandara ya guys. Rata-rata teman-teman saya yang cewek itu pada heran. Maksudnya itu gini, mas kamu tuh pakai produk apa? Kok bagus banget? Katanya tuh muka saya tuh jadi kenyal, jadi putih. Itu tuh bukannya saya yang senang, tapi saya tuh malah jadi panik. Karena memang ada beberapa itu terus yang kayak ngompor-ngompori. Hati-hati loh merkuri, hati-hati loh yang instan-instan nanti kamu jadi nggak bagus loh. Tapi bener mas, mukamu tuh bagus banget. Nggak hanya teman-teman saya yang ground staff, bahkan ada beberapa pramugari maskapai saya itu yang mendekati saya. Bisik-bisik nanya, mas kamu pakai krim apa sih mas, kok bagus banget. Lah saya kan bingung, tapi guys waktu itu kendala saya itu adalah di mata saya ini nih kayak ada mata panda gitu loh, hitam banget dua-duanya. Yang lainnya tuh putih, bagus, kenyal, tapi yang di mata, dua mata itu kayak mata panda. Banyak akhirnya yang bilang, tapi mas sayangnya kok matanya hitam banget mas, kayak mata panda gitu. Udah tambah panik saya, baliklah saya ke dokternya. Dok, terima kasih banyak ya dok, banyak banget yang memuji hasilnya dok. Belum 1 bulan, udah bagus banget. Udah kenyal, tapi ini loh dok, masalahnya mata saya itu mata panda dok, ada solusi enggak? Oh ya gitu mas, memang harusnya tuh masnya pakai krim mata. Ya saya agak tensi naik lah sama dokternya. Loh dok, kenapa saya nggak disarankan dari dulu? Saya kan malu lah dok, masa yang lainnya putih kok matanya panda hitam banget. Saya komplain seperti itu sama dokternya. Dokternya dong jawabnya itu gampang banget. Ya saya kan nggak mau mas memberatkan klien saya, kasihan nanti kalau kemahalan. Tuh ya guys, lagi-lagi kalau orang baik itu seperti itu. Jadi nggak semata-mata yang penting produknya laku, tanpa mempertimbangkan ini nanti tuh bagaimana. Tapi si dokter saya ini baik banget. Sampai ya tapi baik, tapi ada jatuhnya jadi nggak baiknya seperti itu. Jadi mata panda. Akhirnya sudahlah saya pakai krim mata ini juga. Sambil lanjut ya perawatan yang lainnya. Pagi, siang, sunblock, sabun, dan krim mata. Alhasil oke, bagus banget. Jawaban untuk Mbak Yayu seperti itu ya Mbak Yayu. Mohon maaf kalau jawabannya terlalu bertele-tele. Tapi sekali lagi, this is about me ya, all about me. Dari awal tadi sudah saya sampaikan, saya konsekuen, saya akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk buat saya. Mbak Yayu, terima kasih banyak. Dan berikutnya pertanyaan dari Citra. Citra ini adalah saya, anak kesayangan saya. Dia umurnya masih sekitar 4 tahun mungkin. Dia juga mengirimkan pesan tapi hanya voice note. Dia bilangnya Pak D kapan pulang. Tentunya dia kalau manggil saya itu adalah Pak D. Oke, seperti itu. Jadi untuk Citra doakan Yando dan keluarga juga di Jogja. Semoga lebaran ini boleh pulang. Di tengah gencar-gencarnya larangan mudik. Ya semoga akan ada peluang. Semoga Allah Maha Baik bisa memungkinkan saya untuk pulang ke Jogja. Untuk Citra ditunggu ya kedatangannya Pak D. Nanti Pak D akan pulang kok. Kalaupun nggak lebaran ya setelah lebaran atau anytime soon ya. Segera mungkin. Oke, pertanyaan yang ke-8. Ini pertanyaan dari sahabat saya, Aan. Aan pertanyaannya begini guys. Ini pertanyaan yang agak sedikit melo dia. Oke, jadi ceritanya gini. Dia tanya, saya baca ya. Gini, jika saya ini punya pacar nih, saya suka banget dengan pacar saya ini. Saya sudah menerima kelebihan dan kekurangan dia. Dan sebaliknya, dia cinta mati sama saya. Dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan saya. Tapi suatu ketika saya tahu dia selingkuh. Saya tahu dia selingkuh, tapi dia tuh nggak tahu kalau saya tahu.
Nah gitu ya, paham ya. Jadi pacar saya ini selingkuh, saya tahu, tapi pacar saya ini nggak tahu kalau saya tuh sudah tahu dia selingkuh. Nah dalam posisi seperti ini saya harus bertahankah, pura-pura tidak tahukah, atau memutuskan hubungan, atau ada saran yang lain. Baik, jadi kalau saya punya pacar, saya cinta mati sama dia, saya terima positif kelebihan dan kekurangan dia, suatu ketika dia selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Jujur ya guys, ini jujur banget, berdasarkan pengalaman. Saya setuju tuh kalau ada yang mengatakan di lagunya Diva Indonesia yang bilang cinta tak ada logika itu ya, cinta tak ada logika. Itu ya mau nggak mau sih ternyata memang ada benernya sih. Logikanya kalau sudah tahu kita ini diselingkuhin, kita ini sudah cinta mati, nerima kekurangan kelebihan dia tapi diselingkuhin, logikanya yang harus ditinggalkan, putuskan hubungan, itu kan logika ya. Tapi sekali lagi cinta itu tidak tentang logika. Cinta itu ya ada rasanya, ada logikanya juga sih memang kadang-kadang. Tapi kalau udah cinta itu biasanya identiknya dengan rasa. Jujur saya pernah diselingkuhi. Saya memaafkan, ya memohon sama dia untuk tidak selingkuh. Karena saya memang sangat sayang, saya sangat cinta. Jadi ya tidak segampang itu memang melepas rasa. Jadi semua saya kembalikan ke kamu ya An. Aku sahabatmu, kamu tahu betul siapa aku. Kalau ada teman yang curhat sama saya selalu memprioritaskan kenyamanan sahabat saya. Apa yang bikin kamu nyaman? Kalau kamu merasa nyaman dengan mempertahankan, pertahankan. Tapi kamu harus terima resikonya, konsekuensinya. Sakit pasti. Ya tapi itulah terimalah kalau kamu mau mengambil keputusan mempertahankan. Tapi kalau kamu mau mengambil keputusan putuskan hubungan, tinggalkan dia, sudah fix. Jangan galau lagi, ayo move on. Segera tinggalkan. Ya, karena ya katanya banyak orang sih penyakit selingkuh itu kan penyakit yang bisa kambuh. Satu kali dimaafkan, insya Allah akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin sampai ajal nanti yang akan menjadikan dia tidak kambuh-kambuh lagi. Katanya begitu. Tapi mohon maaf bagi Anda-Anda yang mendengarkan ini dan pernah selingkuh dan pernah sembuh total, saya ucapkan selamat. Dan sekali lagi saya tidak ada maksud untuk memojokkan ya. Ini hanya hanya yang ada dalam pikiran saya saja. Jadi saya pernah mengalami, ya saya pertahankan sampai akhirnya kalau memang yang terjadi ini adalah tentang rasa, percaya sama saya Rasa itu apapun yang terjadi memang akan ada kadaluarsanya, pasti. Rasa itu akan ada kadaluarsanya kok Pelan-pelan nanti hatimu itu akan terbentuk sendirinya untuk kebal. Akhirnya kamu akan tinggalkan dengan sendirinya, nggak akan ada lagi kesedihan, nggak ada lagi kemeloan. Yaitu kalau memang kamu ingin mempertahankan rasa seperti itu ya. Kalau memang rasanya ingin kamu pertahankan ya nggak apa-apa. Tapi yakinlah nanti hatimu sendiri kok yang akan membentuk, imunnya itu akan terbentuk sendirinya. Akan kamu lanjutkan atau dengan kelegowoan kamu tinggalkan. Begitu itu dari saya. Tapi kalau kamu punya keberanian untuk meninggalkan, tinggalkan ya. Ingat, stok manusia di muka bumi ini teramat sangat banyak sekali ya. Itu yang harus kita pahami. Duline sing adoh ya, koncone sing akeh. Itu ya. Baik, terus kemudian pertanyaan dari Doni. Dia bertanya begini, lebih enak jadi pengajar atau karyawan di sebuah hotel? Lebih enak jadi pengajar atau karyawan di sebuah hotel? Ya Doni, jadi Anda orang Jogja, saya orang Jogja, kita orang Jawa, pasti tahu ya yang disebut dengan Wang Sinawang. Ya, orang itu melihat seolah-olah kayak rumput tetangga itu lebih hijau. Ketika kita jadi tenaga pengajar, melihat teman yang kerja di hotel kayak asik ya. Demikian juga yang kerja di hotel. Melihat tenaga pendidik yang kok liburnya anytime, nggak pakai sisifan, kok kayaknya enak ya. Itulah Wang Sinawang ya, Doni. Dan terlepas apapun, sekali lagi ikuti kata hatimu Don. Bahkan ketika kamu itu berada dalam dua pilihan nih, misalnya nanti Doni ini ternyata ada pilihan antara jadi pengajar atau karyawan hotel. Just follow your heart. Ya, ikuti kata hatimu saja Don. Mana yang bikin kamu mantap saat itu? Dua-duanya bagus. Dua-duanya mempunyai plus minusnya. Semua pekerjaan apapun ada plus minusnya. Yang harus kamu lakukan hanyalah be the best, do the best. Jadilah yang terbaik dan kerjakan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan. Dan satu hal lagi Doni yang paling penting adalah enjoy everything you do.
nikmati apapun yang kamu kerjakan. Apapun Doni, apapun yang kamu kerjakan tuh kalau kamu nikmati, itu jatuhnya enak, jatuhnya nyaman, tidak ada keterpaksaan. Tapi kalau kamu menikmatinya dengan grundel, dengan banyak mengeluh, ya jatuhnya nggak enak. Jadi seperti itu ya Don ya. Kalau saya, mungkin Doni bertanyanya adalah kan saya pernah jadi tenaga pengajar, saya pernah jadi karyawan hotel. Itu lebih enak mana? Ya itu tadi ya Don ya, masing-masing ada plusnya, masing-masing ada negatifnya. Dengan kata lain saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih enak ya, masing-masing ada plus minusnya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Doni adalah tipe pasangan idaman itu seperti apa? Nah, mumpung sama-sama mengidam-idamkan sesuatu, memimpikan sesuatu, ya sekalian aja mengidam-idamkan sesuatu yang baik, memimpikan sesuatu yang baik kan. Kalau berbicara tentang idaman atau impian, ya idaman pasangan yang baik itu, maaf ya Don, kalau saya boleh kategorikan dua lah. Satu dari sisi ketuhanannya, dari ketuhanannya itu ya baik, ya takut dengan Tuhan, intinya kan seperti itu ya. Seperti itu, rajin ibadahnya, maunya kan begitu. Sekali kemudian bagaimana dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi kemanusiaan sama-sama mengidam-idamkan, memimpikan, ya carilah yang good looking, cowok ya tampan, cewek ya cantik, begitu ya, sama-sama mengidamkannya ya. Terus kemudian yang pinter, terus kemudian yang kaya, dia baik, dia setia. Tapi, nah ini Don, saya mohon maaf harus berbicara tapinya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Don. Jadi ketika kamu nanti menemukan pasanganmu itu tidak sempurna, kembalilah. Oke, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi juga tidak lantas sebagai manusia kita mencari yang asal-asalan. Yang penting masih ada nyawanya mas. Yang penting mau sama saya mas. Ya nggak gitu-gitu juga. Ya minimal secara ketuhanan dia takut sama Tuhan. Mau beribadah. Itu kan sudah klise banget ya. Secara kemanusiaan ya sudahlah kalau nggak dapet yang cantik-cantik banget. Ya sudahlah pokoknya enak dilihat. Ya kemudian yang nurut. Ya tutur katanya itu sopan santun. Bisa menjaga perasaan, ya seperti itu Don. Dan yang paling penting, tadi sudah saya bahas, terimalah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekuranganmu biar ditutup sama pasanganmu, kekurangan dia tutuplah sama kelebihan-kelebihanmu Don. Oke Don, pertanyaanmu berikutnya yang ketiga Don. Luar biasa ya, kamu ini niat banget ngasih pertanyaannya. Oke, Mas, menurut kamu sukses itu apa toh? Kalau saya secara pribadi, sukses itu tidak dilihat dari hasilnya. Menurut saya, kalau ini kan sekali lagi tentang saya ya dari awal ya. Jadi sukses menurut saya itu adalah ketika kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, buat saya itu sudah sukses. Contoh kecilnya Don, saya suka sama cewek itu. Ya saya utarakan, Mbak saya suka sama kamu. Itu menurut saya sudah sukses. Terlepas saya ditolak, terlepas saya diterima, saya sudah sukses. Menurut saya, daripada saya gerundel di dalam, saya jadi tidak berani pada diri saya sendiri, saya terlalu diliputi ketakutan, saya sampaikan, saya sudah sukses. Hasil buat saya urusan belakangan, nomor sekian. Ya, berikutnya lagi misalnya, saya ingin bekerja yang enak. Saya sudah melamar sana sini, misalnya ya, saya sudah melamar sana sini, saya sudah nyebar lamaran. Tapi saya masih belum diterima. Apakah saya ini tidak sukses? Saya sukses. Saya sudah bisa mewujudkan keinginan saya untuk bekerja. Saya sudah melamar pekerjaan sana sini, masalah belum diterima, ya sudah, itu urusan belakangan. Ya toh? Oke, sekarang saya sudah bekerja. Orang lain mungkin bilang, sukses itu ketika kita sudah punya rumah, ketika kita sudah punya mobil. Ya, itu masing-masing. Tapi sekali lagi, ketika saya bisa menyampaikan apa yang saya inginkan, yaitu saya sukses, saya sudah bekerja, saya ingin punya mobil, saya menabung misalnya, saya berusaha, kok sampai sekarang masih belum kebeli misalnya, ya saya sudah sukses untuk mewujudkan keinginan saya, menyampaikan apa yang saya inginkan, terlepas hasilnya saya belum punya, itu urusan belakangan, karena sekali lagi, hidup sudah ada yang menentukan kan, ya seperti itu loh Doni. Jadi sukses menurut saya adalah ketika kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, itu menurut saya sudah sukses. Masih pertanyaan dari Mas Doni. Pertanyaan yang keempat. Hobi yang dilakukan kalau lagi waktu luang apa? Oke, tadi sudah saya bahas Don. Kalau misalnya ikut
barusan sih kayaknya bahasnya. Kalau ada waktu luang, jujur saya tuh kan hobinya nyetrika Don. Bener, saya tuh suka banget nyetrika. Kayak filosofinya tuh gini loh. Kalau baju habis dicuci itu kan biasa ya, kayak orang Jawa bilang tuh lungset gitu kan, berantakan. Nah itu merubah jadi sesuatu yang berantakan jadi rapi itu buat saya kayak prestasi, kayak ada kepuasan, puas gitu loh, kayak sudah dilipat dengan rapi. Maaf, dimasukkan di lemari dengan sangat baik, itu kayak ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau saya nyetrika ditemani dengan musik, sudah suruh saya nyetrika seminggu juga saya jabanin Don. Itu hobi saya, suka banget. Oke ya, waktu luang berikutnya apa selain nyetrika ya musik. Jujur saya suka mendengarkan musik, tapi saya nggak bisa menyanyi, saya nggak bisa bermain alat musik. Kalau saya suka mendengarkan musik kan bukan berarti saya harus pintar nyanyi, harus pintar memainkan alat musik, enggak ya. Saya suka lebih-lebih jujur banget ya. Saya suka lagu-lagu yang ala-ala orang dugem itu loh guys, yang party-party gitu. Saya suka banget mendengarkan itu, kayak bawaannya tuh kayak lincah aja, kayak seneng, kayak motivasi terus. Dan seperti biasa, saya selalu berpesan, mari bersama-sama kita tetap berbuat baik, tebar kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun itu akan kembali baik buat kita. Dan mari kita tebar kebermanfaatan, karena manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih banyak, mohon maaf untuk segala kekurangan.